Intinya, saya atau kami menolak RUU KUHP itu, khususnya pasal 6 ayat 1C. Nah, untuk diberlakukan begitu, karena itu sangat kontraproduktif nih, bahasanya sangat kontraproduktif terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia gitu. Jadi ya jangan coba-cobalah ngalobakeun banyak dah. Tungtung nama kita. Coba para anggota DPR yang terhormat nya ulah carekeunnya lah. Itulah eta sok loba perilakunya anu carekeun kita. Coba kita bayangkan ini nanti suatu saat nih, suatu waktu para jaksa mendapati temuan di depan matanya terkait tindak pidana korupsi yang berskala besar, terus melakukan penanganan. Kan dengan enak nanti para koruptor teh sebentar keheula apaan ini bukan kewenangan dari kejaksaan, saya mah harusnya juga disidiknya juga oleh Polri. Kumaha tah jaksa lamun geus dikitukeun tah gitu. Saur Pak Habibur Rahman, ini belum final cenah. Alah mun digareunah kitu ngomong teh ini belum finalnya. Usut tah saha nu nyeundrapna da pasti jelema eta teh moal entong. Nanti rakyat marah. Jangan coba-coba mengkhianati rakyat. Eneng saha mira tinggi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi mang aya di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat, jembar rezekina, rahayu dunya rabuh akhiratna. Dina video ieu simkuring baris pedar anu kiwari nuju bujrud kasida viral sebenarnya nyaeta aya upaya-upaya di sababaraha pihaknya saestuna mah eta teh kanggo ngalemahkeun nya eta mah subjektif sih penilaian simkuring sementawis nya rakyat anu memang panghanapna rakyat jalata lah simkuring mah anu sok tara ulu biung kaluhur gitu. Tapi upami ninggal konstruksi samodel kieu nya meureunna kebelet-belet teuing lah meureun tah kitu. Jadi ulah coba-coba ngabogodonya ka urang Sunda tah kitu. Cenah dina beja eta kajaksaan erek di sunatan atana pirek dikabiri anu kamari sakitu berprestasi nya eta pangemut simkuring mah kitunya nepikeun ka bisa ngaguar kasus-kasus anu raksasa gitu. Tapi ayeuna penghargaan anak kalaka erek di sunatan, erek di kabiri cenah. Sok pikasirieun urang Indonesia mah nya. Tapi satu acana omat kedah di-subscribe jeung kedah dibiasakeun nya nonton dugi karengse tah kitu supados henteu lepat hartos kita. Jadi cenah kudu bahasa Malayu cenah ayeuna mah harus dibiasakan menonton sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, begitu katanya. Saya mendapatkan informasi-informasi khususnya dari medsos ya, bahwa ada narasi-narasi tentang pelemahan untuk institusi kejaksaan. Nah, ini kan menjadi satu pemikiran besar ya buat kami rakyat Indonesia. Saya mencoba untuk mengkonfirmasi terkait polemik ini. Anggap sajalah polemik, sekalipun ini hanya narasi-narasi tertentu. Tapi kan tidak mungkin ini akan muncul ke permukaan kalau tanpa ada kejadian yang sebenarnya. Nah, tinggal kejadian sebenarnya itu benar adanya atau tidak.
Nah, maka dari itu kemarin saya sedikit mengkonfirmasi, adakah rancangan undang-undang KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia akan disahkan, dan benarkah adanya bahwa ada konten esensial terkait pasal 6 huruf 1C yang dinilai melemahkan Kejaksaan Agung. Nah, ini kan di situ bunyinya jadi abu-abu, banci ya. Kalau memang seperti itu, nih seperti ini. Di dalam pasal 6 ayat 1C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, seperti ini draftnya yang katanya akan disahkan. Nah, jelas ya, di situ ada semacam pembagian peran ya. Nah, maka dari itu kami masyarakat menilainya peran kejaksaan ini akan diperkecil. Nah, ini kan menjadi satu hal yang memang tidak masuk logika, yang sangat tidak rasional. Di tengah-tengah momentum ya, momentum pemberantasan korupsi didapatkan oleh Kejaksaan Agung yang hari ini sedang on fire, kelihatan oleh masyarakat umum sedang melaksanakan pemberantasan korupsi. Sementara ini RUU KUHP bunyinya seperti ini. Hanya diberi kewenangan seolah-olah di sini ya, dalam draft ini seolah-olah hanya diberikan kewenangan untuk penyidikan dalam HAM besar saja. Nah, tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, ini kenapa tuh begitu? Sebutkan saja secara eksplisit. Ya, jadi tidak multitafsir. Seolah-olah kejaksaan hanya boleh menyelidik dan menyidik ya kasus pelanggaran HAM berat saja. Tidak diberi kewenangan untuk menyidik korupsi yang selama ini menjadi prestasi bagi kejaksaan. Sementara penyidikan diserahkan kepada Polri. Ya, Polri lagi. Kan Polri hari ini sedang tidak mendapatkan kepercayaan dari publik atuh. Karena memang untuk pemberantasan korupsi kan nyaris tidak pernah ada prestasi selama ya dasawarsa ini. Tidak ada korupsi yang ditangani oleh Polri yang sampai akhirnya menjadi satu momentum untuk pemberantasan korupsi secara nasional. Sementara di situ juga tetap kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi, tapi yang di bawah 1 miliar. Wah, atuh para koruptor teh pesta pora atuh kitu mah. Wah, anu poe ieu keur dibuburak, ayeuna nu ngabuburakna dicokotan badilna. Atuh meureuneuh kumaha nya sok pikaserieun, sok diajar bareletnya. Urang Indonesia mah tong sok diajar baletnya. Sok pikaserieun wae lah. Terus disebut-sebut juga KPK. Katanya kewenangan ini akan diperkuat KPK. KPK ini hari ini sudah tidak punya gigi. KPK itu sudah, ya kalau dianggap itu mah sudah menjadi tidak punya taring lagi kalau sudah begini mah. Karena kemarin sudah kelihatan ada upaya-upaya untuk pelemahan KPK. Sehingga KPK seperti ini. Kalau urutan-urutan liga ya prestasi hari ini, nih per hari ini di mata masyarakat kecil itu kejaksaan menjadi pionir urutan pertama, yang kedua KPK, yang ketiga polisi. Dari ketiga institusi penegak hukum ini yang paling onjoy itu adalah kejaksaan. Itu fakta. Ya menurut saya mah begini saja ya, kalau begitu mah kan sedari kemarin juga bahasan-bahasan terkait pemberantasan korupsi ini tidak bisa diambil jalan parsial. Ini semua harus dilakukan secara komprehensif.
Ya. Jadi kalau hitung-hitungan hari ini pasukan mafia beserta para koruptor ini pasukannya sudah jauh lebih besar daripada pasukan yang ketiga institusi ini yang di dalamnya sudah disusupi oleh agen-agen para mafia. Seharusnya ketiga institusi ini berkolaborasi. Ya. Karena hari ini dilihat ada tingkat ideal yang lebih esensial itu. Jadi ada semacam perlombaan khususnya di antara dua institusi ini. Nah, kalau Polri mah sekarang sudah tidak jadi peserta lagi kelihatannya. Karena tidak ada penanganan korupsi yang berskala besar. Begitu. Di dalam institusi Polri itu harus kita akui. Ya, karena saya juga kan orang Indonesia yang cinta banget kepada Polri, yang harus selalu dijaga marwahnya. Tapi kalau kenyataannya begini, ya maaf, kita harus bunyi sebagai kritik membangun. Nah, begitu. Coba kita bayangkan ini nanti suatu saat, nih, suatu waktu, para jaksa mendapati temuan di depan matanya terkait tindak pidana korupsi yang berskala besar, terus melakukan penanganan. Kan dengan enak nanti para koruptor teh, sebentar, keheula, apaan? Ini bukan kewenangan dari kejaksaan. Saya mah harusnya juga disidiknya juga oleh Polri. Kumaha tah jaksa lamun geus dikitukeun, tah lamun RUU KUHP eta diberlakukan itu pan karunya nya anu pada akhirna korupsi teh kaburu dileungitkeun barang buktina, kabur pelakuna. Wah geus kumaha atuh penanganan korupsi di Indonesia teh dek ka omon sana omon sini omon we terus. Intinya saya atau kami menolak RUU KUHP itu, khususnya pasal 6 ayat 1C. Nah, untuk diberlakukan begitu, karena itu sangat kontraproduktif. Nih, bahasanya sangat kontraproduktif terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi ya jangan coba-cobalah ngalobakeun banyak dah. Tungtung nama kita. Coba para anggota DPR yang terhormatnya ulah carekeun nya. Gitulah eta sok loba perilakunya anu carekeun kieu tah. Geus dikurangi lah ayeuna mah cing jongjon we ngokolakeun keperluan jeung kepentingan rakyat Indonesia sakitu lah, khususna bangsa kuring anu leutik nya anu masyarakat kieu tah. Para Bapak Ibu Dewan. Jadi kalau ada untuk hal-hal seperti ini, urungkanlah ya kepada para wakil rakyat. Ingat, semua yang duduk di atas itu semuanya adalah atas nama rakyat. Semuanya yang duduk di atas itu adalah wakil rakyat, bukan atasmu sendiri. Begitu, ingat ya. Baik yang duduk di eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya itu adalah pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Jadi ingat ya bahwa Anda semua itu bekerja untuk rakyat, atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Begitu ya. Nah, itu saur Pak Habibur Rahman, ini belum final. Cenah, alah mun digareunah kitu ngomong teh ini belum finalnya. Usut tasahan nu nyendrapna, da pasti jelema eta teh. Moal entog. Nya, usut. Dia pasti punya kepentingan memasukkan frase-frase itu, kalimat-kalimat itu di dalam RUU KUHP. Tidak mungkin tidak ada yang menumpangi. Ini pasti ada. Usut tuh. Saya minta diusut.
orang yang memasukkan draft itu sampai menjadi RUU KUHP. Usut, jangan sampai tidak ya. Nanti rakyat marah. Jangan coba-coba mengkhianati rakyat. Kembali lagi ke pasal 6 ayat 1C. Kalau saja korupsi tidak dimasukkan ke dalam pelanggaran HAM, yaitu salah besar. Jadi harus secara eksplisit disebutkan untuk khusus extraordinary, penanganan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi harus dimasukkan itu secara eksplisit ya. Karena seyogyanya kalau memang itu dimasukkan sebagai pelanggaran, ya pelanggaran HAM berat, korupsi itu sudah disepakati bahwa tindak pidana korupsi itu sudah masuk wilayah tindak pidana HAM. Nah begitu. Nah tong sok diajar belet, tong kebelegan lah gitu. Cing alecel ngurus negara teh. Nya ulah sok ngaraheutan hate rahayat lah gitunya. Rahayat mah ayeuna erek mayar pajak ngantri. Tah ngabelaan numpak angkutan umum eta teh. Ngayakeun ongkos keur mayar pajak. Demi keberlangsungan pengelolaan negara gitu tah. Jadi ulah sok kitunya rakyat mah sagala-sagala mayar, katol mayar, balanja keperluan hirupna sapopoe mayar pajaknya, bea cukai, tek-tek bengek, pajak kendaraan, pajak BPHTP jeung sajabana eta teh. Tah ulah sok ngaharaheutannya eta teh. Bisi kawalat. Ngingetan sim kuring mah da urang Sunda mah sakuduna nya percaya kana kawalat teh tah. Sabab moal karasa ku hidup. Ku salira teh karasa nangke lamun geus tiban eta anu ngaranna kawalat kakara sadar tah kawalat teh aya. Nya ulah sok ngaraheutan bangsa kuring tah gitu. Ingat ya para wakil rakyat ya, baik yang di eksekutif, legislatif maupun yang di yudikatif. Nah, ingat ya bahwa fakta hari ini Kejaksaan Agung mendapat raihan kepercayaan yang paling tinggi di dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini itu fakta. Kita sudah melihat ya, menyaksikan, mendengar bahwa serangan-serangan terhadap Kejaksaan Agung ya itu sudah dilakukan sejak penanganan Asabri. Itu kita tahu semua sampai ke penyerangan terhadap pribadi para pejabat Kejaksaan Agung. Nah itu teh tidak ujug-ujug. Itu teh ada sebab. Ya karena tingkah lakunya yang tidak menyenangkan dan dianggap mengganggu oleh para kelompok mafia dan para kelompok koruptor. Itu mah sudah menjadi rahasia umum atuh. Kekuatan besar para mafia hukum dan para mafia koruptor. Betul ya, mafia koruptor. Wah, kayaknya kurang tepat ya. Kalau koruptor itu saya kira lebih cocok kepada kelompok pemberontak, kelompok pengkhianat negara. Nah gitu ya, para bangsat yang senantiasa akan kemana-mana berinfiltrasi bagaimana caranya untuk merusak sistem negara Indonesia supaya mereka ya bisa santai bekerja untuk ngambil comot sana, comot sini, ketawa ketiwi, bebas dari jeratan hukum. Itu mah sudah mainan mereka tuh. Masuk ke institusi penegakan hukum, masuk ke institusi legislatif, masuk ke institusi eksekutif. Itu mah sudah pekerjaan mereka. Infiltrasi yang begituan mah jangan dipetakan oleh agen rahasia, BIN, BIA, atau ya apapun itu intelijen Polri. Ya sama
Kasat mata juga kelihatan, ya. Dari gerakannya seperti itu memang. Ini kanker korupsi dan upaya-upaya melalui tangan-tangan mafia ini diawali dari pelanggaran-pelanggaran. Nah, dan selanjutnya akan diproses dengan melanggar. Pada akhirnya diakhiri dengan pelanggaran. Nah, begitu alurnya. Jadi kita harus waspada. Kalau dulu ada bahaya laten komunis, hari ini kita menghadapi bahaya laten korupsi dan mafia kejahatan negara. Hati-hati. Ya, itu sajalah untuk hari ini. Ini sebagai curhat saya sebagai rakyat kecil yang dari tataran paling bawah. Kalau bahasa kerennya mah grassroots, ya. Mohon didengarkan khususnya kepada Bapak Presiden hari ini yang menjadi tumpuan harapan masyarakat kecil. Bapak Presiden teh, ya, mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, ya, Bapak Presiden, ya. Tolong diingatkan Bapak Presiden bahwa jangan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada institusi atau perorangan dengan hukuman, ya. Seperti hari ini kejaksaan yang dianggap sedang berprestasi on fire ini diberi penghargaan, dicabut kewenangannya. Memang Indonesia mah lucu-lucu, dikasih real kalau kata orang Sunda mah gitu tah. Mungkin itu saja ya. Nanti ke depan kita sambung lagi. Mudah-mudahan negeri kita lebih baik ke depannya. Harapan kita akan menjadi kenyataan di suatu saat nanti. Hal-hal buruk tidak terjadi kepada bangsa dan negara kita. Negara NKRI itu menjadi jaya. Garuda akan terbang di angkasa sebagaimana yang kita harapkan. Ya begitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bilih aya nu kabadug harigu, kadupak dada, kasunul kalbu, nya kaciwit ati hapunten nasim kuring. Urang Sunda mah sok gede banyo tah gitunya. Nya anggap lah ieu mah banyo, tong dianggap hiji perkara dianggap nyeksekan nya tah sakitunya penginten. Cak duwi ka dieu heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Modang majalaya era lintang gelis